Tamannya bagus banget ya guys. Tapi kalau kalian pikir ini taman umum, kalian salah. Karena ini tamannya dari rumah petani Belanda. Dan ini nggak cuma satu guys. Jadi masih banyak rumah petani lain yang kayak gitu. Mungkin sekarang kalian jadi kepikiran. Katanya jadi petani kan susah. Cuman kok bisa ya petani Belanda rumahnya kayak begitu? Nah, di video kali ini aku mau kasih kalian lihat bukti nyata gimana suksesnya petani Belanda. Gimana suasana rumahnya, terus tempat tinggal sekitarnya gimana. Yang beneran deh guys, itu tuh cakep banget dan juga tenang banget. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, let's go kita jalan-jalan. BTW ya guys, jadi kalau di sini ini kan jalur merah. Jadi biasa ini tuh udah buat sepeda. Cuman kalau lebarnya segini kadang mobil masih bisa lewat, cuman prioritasnya sepeda. Nah, ini kalau kalian lihat sebelah kanan tuh jalan tol, sebelah kiri pertanian. Oke, ini aku udah sampai guys. Jadi kalau kalian lihat di sekitarku tuh udah lahan pertanian semua. Ada banyak bebek. Terus view-nya ya dari sini ke ujung rata aja gitu guys. Dan suasananya ya gini, tenang banget kan? Nih mending kalian coba denger sendiri. Tapi kenapa ya bisa setenang ini? Kayaknya gara-gara ini sih guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebar jalannya cuma 8 kaki guys. BTW ini kakiku ukuran berapa ya? Oh, 1 ubin guys. Yang ukuran 40 kali 40 ya. Jadi jalanannya sempit guys. Ukurannya ya cuma 8 ubin. Karena kalau di jalanan merah yang sebelumnya mobil masih bisa lewat, tapi di sini udah nggak boleh sama sekali. Cuman anehnya ya guys, aku nggak tahu boleh apa nggak, tapi traktor muat lewat sini. Nah, ini semua tuh ada hubungannya sama lokasi guys. Karena di sini, walaupun kesannya damai banget, terus kayak terpencil, realitanya tuh deket banget sama jalan tol yang tadi guys. Paling sekitar 200 meter. Jadi bisa dibilang petani di sini tuh deket sama kota. Dan kalaupun lokasinya agak jauh, jalanannya masih gampang diakses. Ya kayak yang kalian tadi lihat. Ngomong-ngomong tentang rahasia ya guys. Jadi sebenarnya urusan lokasi yang tadi, itu tuh salah satu rahasia sukses petani Belanda. Cuman menurutku ini beda, karena nggak bisa langsung diterapin sama semua orang. Tergantung situasi sama kondisi setiap orang. Jadi mending kita langsung ke rahasia yang pertama aja. Menurutku ya, salah satu rahasia mereka kenapa bisa sukses di sini. Dan bahkan menurutku ini yang paling powerful juga. Jadi mereka tuh setelah aku banyak berinteraksi sama petani di sini, mereka tuh bener-bener suka sama apa yang mereka kerjain. Aku tahu ini kesannya agak ngawang gimana. Cuman itu faktanya. Dengan mereka bener-bener suka, mereka tuh bisa paham sama semua hal yang terkait sama pertanian mereka. Contohnya ya guys, aku pernah ngobrol sama petani, ini peternak sapi perah, dairy farming di sini bilangnya. Jadi ini temanku waktu kuliah, dia ini benar-benar paham nggak cuma dari sisi sainsnya, kayak gimana sapinya nanti sakit atau makanan apa yang bagus, tapi dia ngerti juga dari sisi politiknya atau dari sisi environmentnya. Maksudnya environment tuh, sapi itu kan produksi kotoran ya guys. Nah itu tuh di sini ada regulasi. Pemerintah Belanda kasih regulasi maksimal batas nitrogennya berapa dan berapa yang boleh dibuang atau ditebar ke lahan pertanian, itu ada maksimalnya.
dan dia paham. Dan karena mereka suka, mereka belajarnya tuh happy. Semakin banyak belajar, mereka semakin banyak tahu. Dan akhirnya mereka tuh bisa kurangin berbagai resiko yang ada, misalkan penyakit, hama, terus manajemen kebunnya gimana. Dan juga mereka bisa tingkatin produktivitas. Akhirnya kan marginnya makin besar. Pendapatannya makin tinggi, tapi cost-nya atau resikonya semakin kecil. Nah, akhirnya untungnya ini makin besar. Aku ada ketemu data, jadi di tahun 2025, tahun kemarin, petani di sini tuh rata-rata petani ya guys, apapun jenis pertaniannya, itu pendapatannya itu 129.000 euro per tahunnya. Jadi kalau dirupiahin sekitar 2,5 miliar. Link datanya nanti aku bisa taruh di kolom deskripsi. Buat kalian yang penasaran boleh ngulik. Karena aku nggak mau terlalu bahas detail angkanya benar atau salah. Menurutku mending kalian sendiri yang nilai. Nah ini kalau yang kalian lihat ini tuh masih lahan terbuka, dan kalau aku zoom, nah di sini ini ada perumahan. Jadi di sini itu peternakan sapi guys. Dan di Belanda umumnya mereka tuh punya tanah yang luas untuk kasih makan sapinya. Jadi rumput-rumput hijau di sini, ini untuk nanti sapinya dilepasin, mereka makan di sini. Nah, di situ ada greenhouse. Kalau kalian lihat, ini lebar banget guys. Terus belum juga ke belakangnya, itu juga lebar banget. Di dalamnya itu banyak fasilitas produksinya, ya tergantung dia lagi nanam apa. Dan ini versi dekatnya. Jadi dari kiri ke kanan panjang banget. BTW ini sorry lagi kencang anginnya. Mudah-mudahan kedengeran. Tapi ini satu segitiga ini kita bilangnya satu span. Itu lebarnya 3,2 sampai 4,8 meter. Jadi kalau ada 1, 2, 3 ada banyak pokoknya, tinggal dikali aja sama tadi panjangnya. Itu lebar greenhouse-nya. Dan ini yang bawah ini nih yang warna hitam, ini tuh buat nampung air hujan. BTW kenapa jadi malah bahas greenhouse ya? Buat kalian yang penasaran, aku ada bikin satu video, jadi nanti better cek situ aja. Cuman yang aku mau bilang, ya ini lebar banget guys. Bayangin berapa uang yang dibutuhkan buat bikin ini, termasuk fasilitas dalamnya. BTW, sebelum aku kasih lihat kalian rahasia kedua, aku mau kasih kalian lihat dulu gimana suasana rumah petani-petani greenhouse di sini. Dan itu bisa sekalian dipakai juga buat nilai pendapatan 2,5 M per tahun itu masuk akal apa enggak. Kalau gitu langsung aja, let's go! Nah, jadi ini rahasia lainnya guys. Jadi ini tuh kompos. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, dia tuh ditaburin kayak bentuknya kayak gunung-gunung kecil gitu guys. Tapi aku gak tahu kenapa di lahan ininya gak disebarin. Tapi harusnya udah sih beberapa minggu lalu atau mungkin beberapa bulan lalu. Jadi kalau kalian di sini harum banget guys, semerbak wanginya. Nah, tapi rahasia yang sebenarnya tuh bukan itu guys. Yang bener-bener rahasianya tuh petani di sini, yang aku amatin tuh mereka efisien banget. Jadi yang aku maksud efisien tuh mereka bener-bener gak mau ada yang kebuang, mereka bener-bener ngemanfaatin apa yang ada. Jadi misalkan contoh ini peternak sapi. Jadi ini tadi yang kotoran-kotoran di sini itu kan datangnya dari sapi. Nah itu dipakai untuk tumbuhin rumputnya. Nah nanti rumputnya dimakan lagi sama sapi. Nah itu contoh gampangnya ya guys. Contoh lainnya,
Kalau kalian lihat, aku nggak tahu, aku nggak yakin apa mereka pakai juga di sini. Tapi yang aku tahu ada beberapa petani. Jadi mereka tuh misalkan nanam sayur di sini atau nanam tanaman apapun itu. Di bawahnya itu guys, mereka ada pipa untuk perairan. Jadi airnya itu langsung terserap ke akar supaya kalau ada irigasi itu langsung kena sesuai target. Nggak ada yang airnya nguap di sekitar di atas udara gitu. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan komen kalau ada yang kalian suka. Komplain juga boleh banget kalau ada yang kalian nggak suka. See you in the next episode. Bye-bye. Nggak pernah lihat aku bebek sebanyak ini. Ini benar-benar army of bebek.